Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 Maret 2021. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik 36 ayat 14 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 23. Bacaan kedua Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 10, dan Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua adalah orang yang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tanpa terkecuali, saudara-saudara, oleh karena itu layak untuk menerima murka Allah dan dihukum binasa. Injil hari ini, saudara-saudara, sungguh menghibur dan menguatkan kita yang berdosa ini. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sesungguhnya saudara-saudara yang terkasih, dari sejak dahulu Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dari bacaan pertama hari ini, Allah telah melihat semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. 2 Tawarik 36 ayat 14. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. 2 Tawarik 36 ayat 15. Nah, saudara-saudara, bagaimana respon bangsa itu terhadap utusan Allah? Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. 2 Tawarik 36 ayat 16. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana pula respon kita akan kasih Allah yang besar di dalam diri Yesus yang rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi kita? Tidak sedikit saudara-saudara dari kita yang acuh tak acuh atas pengorbanan Tuhan Yesus. Justru kita sering menambah penderitaan Yesus. Kita membuat kesedihan yang mendalam bagi Yesus dengan tidak memperhatikan terhadap sesama yang menderita. Kita menambah mencabik-cabik tubuh Yesus dengan amarah, benci, dendam terhadap sesama. Kita menghujat Yesus dengan menghakimi sesama. Bahkan saudara-saudara, tak sedikit dari kita juga seperti Yudas menjual Yesus Tuhan kita demi kepentingan diri kita. Manusia tidak akan mungkin dapat keluar dari belenggu kuasa dosa, saudara-saudara, jika hanya dengan kekuatannya sendiri. Kita hanyalah orang-orang yang harus dimurkai jika Tuhan tidak menghadirkan keselamatan pada manusia. Dosa yang telah merasuki kehidupan manusia sejak dari permulaan kehidupan manusia, yang membuat kekacaubalauan, kesusahan, penderitaan, bahkan dosa membawa manusia akan berakhir pada maut. Saudara-saudaraku yang terkasih,
kasih. Kasih Allah yang besar terhadap ciptaannya. Yang mau memperbaharui kehidupan ciptaannya agar memperoleh kembali kehidupan yang sesungguhnya. Sesuai dengan kehendak atas Dia, Allah kita sebagai pencipta. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena belas kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Keselamatan itu saudara-saudara sudah ada di hadapan kita. Dan keselamatan itu nyata adanya. Sekarang adalah bagaimana kita dapat menghayati keselamatan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Hal utama yang harus kita sadari saudara-saudara, bahwa kita hidup beriman bukan sedang berusaha supaya memperoleh keselamatan. Namun kita telah hidup dalam keselamatan itu dan kita sedang memperlihatkan hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, yang memberikan tempat bersama dengan Dia di sorga. Sehingga manusia yang telah diselamatkan adalah orang yang telah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan memperlihatkan dan mengerjakan keselamatan yang telah diberikan. Perenungan hari ini saudara-saudara, di dalam masa prapaskah, masa olah batin, mau menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa keselamatan itu telah ada. Dan itu nyata adanya saudara. Tinggal bagaimana kita mau menanggapi akan keselamatan yang telah diberikan Allah sebagai tanda kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita pun saudara-saudara yang telah menerima terang keselamatan itu, biarlah dapat memancarkan kepada sesama kita. Sehingga orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus bukanlah orang-orang yang percaya dengan kata-kata saja, namun dia akan memperlihatkan dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menanggapi keselamatan yang telah Allah berikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Terimalah perutusan karena kita diutus. Haleluya. Shalom.